Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemarin ada pertanyaan yang masuk soal bagaimana mahar itu menjadi paling tidak sebagai jaminan bagi perempuan karena memiliki alat reproduksi yang berbeda, yang lebih beresiko dibanding laki-laki, atau setidaknya memiliki kemungkinan perempuan untuk panjang mengalami reproduksi dibanding laki-laki setelah hubungan seksual. Jadi prinsipnya itu kan seperti disebutkan pada awal pembicaraan tentang akad nikah pada halaman 27, bahwa pernikahan itu bukan, semua ulama mengatakan bukan akad muawadhah. Muawadhah artinya laki-laki memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari perempuan. Begitupun hal yang sama, perempuan memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari laki-laki. Bukan begitu. Tetapi pernikahan adalah akad musyarakah atau akad izdiwaj. Akad di mana masing-masing pihak bersepakat untuk menjadi bersama, hidup bersama, menempuh kehidupan untuk mengarungi, melampaui, melalui tantangan-tantangan kehidupan secara bersama-sama. Nah, termasuk dalam hal hubungan intim misalnya yang paling krusial, karena hanya dengan cara menikah, kalau dalam Islam hubungan intim itu dihalalkan. Dia bukan menjadi haknya laki-laki semata dengan membayar mahar itu. Jadi mahar bukan alat pembayaran atas atas seks yang didapatkan seorang suami dari istri, atau mahar bukan merupakan pembayaran yang diterima oleh perempuan karena dia menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Bukan. Jadi dalam bahasa Al-Quran, mahar itu adalah sodukoh. Sodukoh dan nihlah. Sodukoh itu ketulusan, kejujuran, dan nihlah adalah pemberian yang bersifat tulus atau cuma-cuma. Jadi karena itu yang paling mungkin dipahaminya adalah bahwa mahar itu merupakan simbol komitmen dari seorang laki-laki. Kenapa harus laki-laki yang punya komitmen? Karena akibat dari hubungan intim ini secara reproduksi hanya akan dialami oleh perempuan. Laki-laki relatif tidak mengalami akibat langsung dari hubungan intim, hubungan seksual. Akibatnya dimaksud adalah hamil. Jadi kalau sudah habis berhubungan intim lalu hamil, maka perempuan akan mengalami kondisi tubuh, sosial, psikologi yang berbeda. Yang ini memerlukan dukungan, terutama
dukungan psikologi dan tentu saja dukungan finansial, karena akan lahir seorang anak dan memerlukan bertahun-tahun memerlukan dukungan. Nah, komitmen ini karena itu harus diberikan oleh laki-laki. Nah, kenapa disebut simbol? Karena mahar dalam Islam sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa teks hadis, itu bisa berupa hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya cincin terbuat dari perak yang sangat murah kalau sekarang kan. Lalu kemudian bahkan dari besi juga, cincin dari besi. Atau bahkan sekedar mengajarkan 1-2 surat Al-Quran. Itu juga sudah bisa menjadi mahar sebagai simbol komitmen yang akan diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Nah, di samping sebagai simbol, karena banyak juga lalu perempuan yang menuntut mahar lebih besar, atau laki-laki juga yang bersedia memberikan mahar lebih besar, maka dari sini bisa dipahami juga bahwa tidak sekedar simbol. Jadi ada simbol tapi juga ada maknanya. Jadi kalau yang sekedar simbol, maka bisa jadi tidak punya nilai materi. Tapi kalau yang memiliki nilai materi, maka simbol sekaligus jaminan. Karena jaminan tentu harus tinggi, harus besar, sesuai kebutuhan yang akan sesuai kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh seorang perempuan ketika mengalami reproduksi setelah hubungan intim. Jadi mahar dengan demikian itu angka yang besar terutama, dan kalau memang untuk jaminan memang harus besar angkanya, itu adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan agar ketika mengalami fase-fase reproduksi setelah hubungan intim, hamil, melahirkan, dan seterusnya, dia punya modal. Dia punya bekal untuk ketika misalnya laki-lakinya menceraikan, atau laki-lakinya pergi, atau laki-lakinya tidak jelas rimbanya kemana. Jadi karena itu kenapa di sebagian tempat mahar itu harus besar. Mahar itu dalam beberapa budaya dia harus sesuai dengan kebutuhan perempuan. Jadi tentu saja jika hanya dipahami sebagai simbol, maka berapapun mahar itu boleh. Tapi jika dipahaminya sebagai jaminan yang nyata dan real, maka tentu nilainya harus disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Dan ini secara umum dari satu orang ke orang lain berbeda, tapi ada kebutuhan rata-rata. Rata-rata itu misalnya adalah makan, minum, sandang, pangan, energi, dan kesehatan ketika harus pergi ke bidan, dokter, atau yang lain. Itu yang bisa saya jelaskan dari apa maksud dari mahar itu sebagai jaminan atas jaminan dari laki-laki atas kemungkinan terjadinya fase reproduksi berikutnya setelah hubungan intim. Dan fase ini tidak dialami oleh seorang laki-laki. Laki-laki bisa bebas kemana saja setelah hubungan intim tanpa merasa takut akan menanggung beban berikutnya, yaitu hamil dan melahirkan. Kita teruskan ngaji kitab Manba'us Sa'adah yang ke-10 sekarang ya. Halaman 36 masih melanjutkan tentang isu kekerasan dalam rumah tangga atau pemukulan seorang suami terhadap istri. Kemarin sudah kita diskusikan atau jelaskan bersama bahwa sekalipun ada ayat Al-Quran, nanti ayatnya akan dibacakan nih, itu sebagian besar ulama mengatakan memukul itu tidak baik, bukan akhlak mulia. Nah, karena itu terakhir lalu Imam atau Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir mengatakan bahwa wa yu'linu lahum, bahwa pemerintah itu boleh
membuat undang-undang, membuat pengumuman, membuat undang-undang bahwa memukul dilarang bagi seorang suami kepada istri kapanpun, dimanapun, pada saat apapun, tidak boleh. Siapa yang memukul maka akan dipidana atau akan dihukum. Nah, ini penting kalau kata Syekh Ibnu Ashur. Kenapa? Karena tidak ingin pemukulan akan dipakai oleh seseorang dalam kehidupan relasi suami istri untuk memperbesar masalah karena kemarahan, karena ketidakcocokan. Lalu pemukulan dijadikan alat untuk melampiaskan kemarahan dan ketidakcocokannya itu dari suami ke istri terutama, ya. Bisa juga terjadi sebaliknya. Jadi karena saat ini sudah lemah orang, ketakutan agamanya, kedisiplinan terhadap moralnya itu lebih lemah, sehingga dikhawatirkan kalau tetap dibolehkan maka akan sewenang-wenang, akan banyak orang seenaknya dan susah untuk diatur. Nah, kata-kata ulama ini, wa aqwalul ulama'i hadhihi takunu fi ma'ridi tafsiri qaulihi ta'ala. Dan kata-kata ulama kalau mau ditelusuri tentang hal ini bisa ditemukan, yaitu ketika tak menafsirkan ayat berikut ini. Firman Allah berikut ini, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wallati takhafuna, dan para perempuan yang kamu khawatirkan, yang kalian khawatirkan, nusyuzahunna, nusyuz mereka terhadap kalian, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna, dan pisah ranjanglah dari mereka, atau pisahlah kalian sekalian dari mereka, fil madaji'i, dalam hal ranjang, wadribuhunna, dan pukullah mereka. An-Nisa 34. Faddarbu al-madhkuru fi hadil ayati, maka memukul yang disebutkan dalam ayat ini, huwa darbul khafif, adalah pemukulan yang tipis-tipis, bil mindil malfufi, dengan sapu tangan yang lembut. Wa ba'da an la yanja'a, dan setelah tidak berhasil, an-nushu, nasihat, wal hajronu, dan juga pisah ranjang. Wa ma'adzalika, dan sekalipun demikian, faqad dhahaba katsirun, telah berpendapat banyak sekali minal ulama, dari para ulama, annahu khilaful aula. Jadi sekalipun memang tetap harus konsisten dan disiplin bahwa pemukulan baru dilakukan setelah nasihat dan pisah ranjang, itu tetap saja bagi banyak ulama mengatakan adalah khilaful aula. Memukul itu bukan perbuatan mulia. Wa tarkuhu afdal, dan meninggalkannya adalah lebih baik. Dzalika lima warada minal ahaditsi al-katsirah. Hal itu karena banyak sekali hadis-hadis fi wujubi husnil mu'asyarati, yang berbicara tentang wajibnya, pentingnya relasi yang baik, wa taqdimi at-talattufi, dan pentingnya mendahulukan kelemah lembutan, al-qubhi wal ghilzati, dibanding perilaku buruk dan kasar. Wa bima anna zauja fi waqi'il amri, dan juga karena zauj, suami itu, fi waqil amri, pada prakteknya adalah la yumkinu, tidak mungkin, an yadriba, untuk bisa memukul, dorban, pemukulan khafifan, yang ringan. Pada prakteknya suami juga akan kesulitan mempraktekkan apa sih pukulan yang ringan itu. Bagaimana sih batasannya pukulan yang ringan itu. Wala an yaqifa fi darbihi, wala an yaqifa, dan tidak bisa untuk disiplin, untuk berhenti fi darbihi, ketika memukulnya, muaddiban, sebagai orang yang sedang mendidik. Jadi dia pun sebenarnya diminta oleh Quran untuk menjadi orang yang sedang mendidik ketika memukul itu, bukan orang yang sedang marah. Jadi ini juga sulit dilakukan oleh kebanyakan laki-laki, untuk ketika memukul jangan sedang marah. Ketika memukul berpikirlah Anda sedang mendidik. Nah, meminta disiplin untuk memukul dalam konteks pendidikan ini tidak mudah. Ghairu ghadiban, bukan orang yang lagi marah, wala muhinan, dan orang yang merendahkan, melecehkan, merendahkan, wala mudiron, dan orang yang akan membawa kerusakan.
membawa kemudaratan, membawa kesakitan. Itu gimana tuh? Mukul yang kira-kira tidak menyakiti, tidak menghina, tidak marah, tapi mukul yang disiplin untuk kepentingan pendidikan. Fal aula, maka lebih baik liwulatil umuri bagi pemerintah yang menguasai, yang punya wewenang terhadap masalah, an yamna'a untuk melarang ad-dorba, pemukulan, wa ayyanau'in, dan apapun bentuk min anwa'il unfi, dari bentuk-bentuk kekerasan al-mudirri, yang berbahaya. Fi baitil ailah, dalam urusan rumah tangga. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya lebih baik dihukum justru yang melakukan pemukulannya itu. Kama dhahaba ilaihi Syekh Thahir bin Ashur, sebagaimana dipilih pandangan tersebut oleh Syekh Thahir bin Ashur min akbari ulama Tunis fi asrihi, termasuk ulama besar di Tunis pada masanya. Wadzalika, kenapa demikian? Wadzalika, dan karena hal tersebut, li'annal asla fil muamalah, pendapat Ibnu Ashur itu, wadzalika, dan pendapat Ibnu Ashur itu kira-kira li'annal asla, karena sesungguhnya prinsip yang dasar fil muamalah di dalam relasi az-zaujiyah, pernikahan atau pasutri, huwa husnul isyrah, yaitu perilaku atau relasi yang baik, perilaku yang baik satu sama lain. Wa ijadul maslahati, dan mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan likilat tarafaini, bagi kedua belah pihak. Fad-darbu yukhalifu hadzal asla, sementara memukul itu bertentangan dengan, memukul pada konteks sekarang paling tidak itu bertentangan dengan prinsip ini. Wa yunafi ar-rifqa wal lina, dan juga bertentangan dengan kelembutan, ketenangan. Alladzani huma asasu alladzani, di mana kelembutan dan kebaikan itu merupakan asasu bunyanil hayat, merupakan pondasi dari bangunan kehidupan az-zaujiyati yang bersifat pernikahan, kehidupan pernikahan. Fi irsyadatil Mustafa, dalam petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal'atfu, maka kelembutan, wal hananu, dan empati, alladzani yabussuhuma ahadut tarafaini, alladzani yabussuhuma, yang dihembuskan kelembutan dan empati itu ahadut tarafaini, oleh salah satu pihak dari suami istri, lil akhari, kepada yang lain, az-zaujatu li zaujiha, misalnya dari istri kepada suaminya, wa zauju, dan suami li zaujatihi, kepada istrinya, wa kadzalika rifqu wallin, begitupun ketenangan dan kelembutan. Kullu hadhil umur turasikhu baital ailah, semua hal ini turasikhu, akan menguatkan baital ailati, rumah tangga, rumah keluarga atau rumah tangga. Wa taj'aluhu ala asasin matinin, dan akan meletakkan rumah tangga tersebut dalam pondasi yang kuat. Wa tub'isu, dan akan memunculkan fihi, dalam keluarga tersebut, dalam rumah tangga tersebut, ruhas sa'adati, roh kebahagiaan, jiwa kebahagiaan atau inspirasi kebahagiaan. Wal mawaddati, dan cinta, wal rahmati, dan kasih, wal hanai, dan ketenangan, likulli afrodihi, bagi seluruh anggota keluarga. Wa hadza misdaqu qaulihi ta'ala, dan ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini berulang-ulang disebutkan karena memang fondasional dalam pernikahan, bahwa pernyataan-pernyataan tadi di mana relasi pernikahan itu harus didasarkan kepada ketenangan dan cinta kasih adalah ayat ini, yaitu ayat surat Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bagi kalian, bagi kita semua adalah
hidup berpasangan dalam pernikahan, suami dengan laki-laki dengan istrinya, perempuan dengan suaminya, dan pasangan ini adalah orang yang membuat atau kita ingin darinya ketenangan, litaskunu ilaiha, di mana Allah Subhanahu wa taala juga sudah paham bahwa kita ingin memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut agar supaya kita memperoleh ketenangan. Nah, ini ketenangan ini baru bisa didapatkan, diperoleh oleh masing-masing sekaligus dua belah pihak itu jika dua belah pihaknya memaksimalkan potensi kasih sayang. Makanya lalu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddataw warahmah. Lalu Allah sesungguhnya sudah menciptakan ada potensi kasih sayang itu, maka silahkan potensi itu dikembangkan untuk mencapai sakinah. Fala yanbaghi li ahadin an yadriba zaujatahu, maka tidak selayaknya, tidak sebaiknya li ahadin bagi seseorang an yadriba untuk memukul zaujatahu istrinya, hatta min ajli ta'dibiha, sekalipun dengan tujuan mendidik istrinya, au ayyi maqsadin kana, atau tujuan apapun. Karena memukul tidak akan membawa kita sampai kepada tujuan atau keinginan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Wa idza wajada, apabila seorang suami menemukan indaha, ada pada perempuan atau istrinya, ma la yarghabuhu minha, sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi kalaupun misalnya laki-laki menemukan sesuatu dalam perempuan, perilakunya, kebiasaannya, atau sikapnya yang dia tidak suka, alaihi anyastaqsi kulla wasail nushi, alaihi, maka seyogyanya atau sebaiknya seorang suami lalu kemudian mencari cara semaksimal mungkin an yaktasya, untuk berpikir keras, berpikir jauh, kulla wasail nushi, semua cara-cara nasihat, min duni ihdari karomatiha, tapi tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaannya istri atau perempuan. Kita harus berpikir, tapi bagaimana mencari cara-cara yang kira-kira tidak merendahkan. Min duni ihdari karomati ha, tanpa merendahkan, menghilangkan, menghancurkan martabat kemuliaan kemanusiaan seorang perempuan. Wa illa falyasbir, dan kalau tidak ketemu, ya sudah, sabar dulu, falyasbir. Iqtidaan, mengikuti teladan, bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ahaditsis sabiqati, dari atau yang sudah jelaskan dalam hadis-hadis yang telah lalu. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. La yafraq, janganlah memisahkan atau janganlah berpisah. Mukminun mukminatan, seorang mukmin dari seorang mukminah. Mungkin lebih mudahnya ya suami istri. Janganlah berpikir suami itu cepat-cepat berpisah, cepat-cepat benci berlebihan untuk berpisah kepada istrinya yang mukminah. In kariha minha khuluqan, apabila suami menemukan sesuatu yang tidak disukainya, sikap perilaku yang tidak disukainya, misalnya radhiya minha akhar, bukankah dia bisa nerima atau setuju dari istrinya sikap-sikap yang lain yang banyak itu. Jadi kadang-kadang kita ini fokusnya pada kesalahan pasangan kita, lalu lupa dengan kebaikan-kebaikannya selama sejak pernikahan, dengan segala kebaikan, pemberian, layanan. Banyak sekali kita lupa dengan satu keburukan yang baru muncul. Lalu kemudian mungkin berhari-hari, tapi ya dibanding kebaikan-kebaikannya sangat-sangat sedikit. Nah, Nabi mengingatkan kita untuk selalu berpikir yang banyaknya, kebaikan yang banyak yang adanya itu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya kitab ar-radha'i, pasal tentang radha'. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Imam Nawawi fi syarhi Muslimin, yafraqu bi fathil ya'i, yafraqu
dengan membaca fathah dianya, warra dan juga ra, wa iskanul fa'i bainahuma dan fa-nya dibaca sukun. Qala ahlul lughati farokahu atau farikahu bikasir ra'i farikahu yafrakuhu bifathiha idza abghadahu. Farikahu yafrakuhu apabila seseorang membuat benci pasangannya, itu namanya farika yafraku. Jadi jangan membenci berlebihan yang akhirnya membuat perpisahan atau perceraian itu. Jangan menumpuk kebencian-kebencian kepada pasangan. Wal faroku bi fathil fa'i wa iskanir ra'i al bughdu, dan farok itu adalah kebencian. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, hadza laysa 'ala nahyi, dan ini bukan sedang melarang. Qala huwa khabarun. Hadis ini bukan sedang melarang tapi sedang menceritakan. Ay la yaqa' minhu bughdun tamun laha. La yaqa' tidak lahir, tidak muncul, minhu dari seorang suami, bughdun kebencian tamun yang sangat sempurna laha kepada istrinya. Qala wa bughdur rijali lin-nisa'i khilafu bughdihinna lahum. Qala berkata Qadhi Iyad, wa bughdur rijali lin-nisa'i, bahwa kebencian seorang laki-laki terhadap perempuan khilafun berbeda, khilafu bughdihinna berbeda dengan kebencian seorang perempuan lahum kepada laki-laki. Qala walihadza qala, dan karena itu lalu berkata, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. In kariha apabila ada yang tidak disukai dari perilaku perempuan, bisa jadi laki-laki menyukai hal-hal yang lain. Hadza kalamul qadhi wa huwa dha'ifun aw ghalatun balis shawabu annahu nahyun. Kata Imam Nawawi bahwa perkataan Qadhi Iyad ini adalah lemah dan salah. Yang benar adalah larangan. La yafraq ini larangan, bukan larangan. Ayam bagi maksudnya adalah yang bagi sebaiknya anla yabghaduha, agar supaya suami tidak membenci secara berlebihan kepada istrinya, li'annahu, karena dia in wajada, ketika menemukan fiha dalam kepribadian atau perilaku istrinya khuluqan, satu perilaku yukrahu yang tidak disukai, wajada dia menemukan fiha pada istrinya khuluqan, banyak sekali perilaku lain, murdiya yang menyenangkan, yang melapangkan. Bi antakuna syarasatul khuluqi, misalnya adalah perilakunya kasar, lakinnaha dayyinatun, tetapi istrinya adalah beragama, mungkin perilakunya kasar tapi beragama, au jamila atau cantik, au afifah atau menjaga diri, bermartabat, au rafiqah atau pandai bersahabat. Maksudnya ya pandai menjadi teman untuk mendukung kerja-kerja suami bihi kepada suami tersebut, au nahwu dzalik atau yang lain. Wa hadzal ladzi dzakartuhu min annahu nahyun, wa hadzal ladzi, dan hal ini alladzi yang dzakartuhu saya sebutkan, kata Imam Nawawi, min annahu, bahwa hal tersebut perintah untuk tidak membenci adalah nahyun, larangan, yata'ayyanu liwajhain, menjadi nyata, menjadi satu-satunya, menjadi harus dipilih liwajhaini karena dua hal. Ahaduhuma, salah satunya, annal ma'rufa fir riwayat la yafraqu biskanil kaf la biraf'iha wa hadza yata'ayyanu fihi an-nahyu. Liwajhaini karena dua alasan. Jadi dia bermakna larangan, hanya makna itu, bukan makna yang lain. Yata'ayyanu menjadi
spesifik sebagai makna larangan itu karena dua alasan. Ahaduhuma, salah satunya adalah annal ma'rufa fir riwayat, bahwa yang dikenal dari berbagai riwayat itu la yafraq bi iskanil kafi, dengan dibaca sukun kafnya, la yafraq, la bi raf'iha, tidak dibaca dhamma, la yafraqu, tidak. Wa hadza yata'ayyanu fihi nahyu, dan kalau dibaca sukun itu ya hanya bisa sebagai larangan. Walau ruya marfu'an, dan kalau memang diriwayatkan secara rafa, yaitu yafraqu, lakana nahyan, dan sekalipun diriwayatkan secara rafa juga tetap lakana dimaknai hal tersebut ada nahyan sebagai larangan. Jadi hadis ini bicara tentang larangan suami untuk membenci secara berlebihan kepada istrinya. Haqqu al-mut'ah al-jinsiyah al-mushtarak baina zawjaini. Hak kenikmatan seksual adalah mushtarakun, bersama antara suami dan istri. Wal aslu inna haqqal mut'ah al-jinsiyah, dan pada dasarnya adalah bahwa hak untuk menikmati hubungan intim atau seks adalah hak mushtarakun yang bersifat bersama. Jadi fima baina zawjaini, antara suami dan istri. Bihaitsu la yakunu ahaduhuma, dalam di mana la yakunu, tidak ada ahaduhuma, salah satu dari suami istri, haqqu, lebih berhak, dunal akhir, dari yang lain. Jadi tidak ada satu lebih berhak dari yang lain, sama haknya. Qala ta'ala anil alaqal jinsiyah, Allah berkata tentang relasi seksual fima bainar rajuli, antara seorang laki-laki wa zaujatihi, dengan istrinya, adalah hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, bahwa istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Al-Baqarah 187. Wa hadzal aslu nabi'un, dan prinsip ini, dasar ini, nabi'un, muncul atau lahir, min asasil musyarakah, dari dasar relasi kerjasama. Wa husnul muasyarati, dan juga dari dasar saling berbuat baik, fil alaqah az-zawjiyah, dalam relasi pasutri. Illa anna tatbiq hadzal asli, illa, hanya saja, inna anna tatbiq hadzal asli, bahwa praktek dari prinsip ini fi waqil hayati, dalam kehidupan nyata, az-zawjiyati, tentang relasi laki-laki dan perempuan, suami dan istri, yakunu ala hududil qudrah, ada dalam batasan-batasan al-qudrah, kemampuan, wal imkaniyah, dan kemungkinan, allati yarji'u ba'duha, di mana batasan-batasan ini sebagiannya kembali ila hududin wa furuqin, kepada batasan-batasan dan perbedaan-perbedaan jasadiyatin, yang bersifat tubuh atau biologis. Bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan. Jadi prinsipnya sama, tapi prakteknya tetap harus memperhatikan kemampuan, kesempatan, perbedaan-perbedaan tubuh antara satu dan lain hal, antara usia yang muda, usia yang senior, antara kondisi waktu dan lain-lain yang bisa jadi berbeda antara suami dan istri. Nah, ini harus saling mengerti, memahami, sekalipun prinsipnya adalah sama untuk dapat hak tersebut. Tetapi ketika mau dipraktekkan, perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan ini. Idza kana ar-rajulu ala haddi tabi'il jasadi, misalnya bisa jadi seorang laki-laki itu ala haddi tabi'ihi, tuntutan tabiat biologis tubuhnya, yaksuru hayajuhu al-jinsi, dia tinggi atau besar atau banyak hayajuhu al-jinsi, gairah seksualnya, wa yasra'u ifsahuhu, dan mudah, cepat ifsahuhu, ekspresinya, ilal mumarasati, untuk melakukan hubungan al-jinsiyati yang bersifat seksual. Yambaghi lil mar'ati zaujatihi an tu'inuhu atau an tu'inahu. Kalau memang laki-laki itu seperti ini, tipikal tabiatnya, tentu saja istrinya harus membantunya agar supaya
dia tidak terpenuhi, lalu terjadi persoalan psikis dan biologis. Yang bagi seyogianya lil mar'ati, bagi istrinya, zaujatihi antu'ainahu, untuk menolong, wa tu'ifahu, menolongnya dan juga menjaga martabatnya sehingga tidak lari kepada orang lainnya. Bi antulab biya da'watahu tilk, yaitu dengan cara memenuhi ajakan atau keinginan suaminya. Wa fi nafsil waqti, pada saat yang sama, idza kanat al mar'atu ala tab'iha al jasadi, pada saat yang sama apabila seorang perempuan itu tabiat tubuh biologisnya yaqillu hayajuha, misalnya lebih sedikit, lebih kecil, lebih jarang, misal hayajuhu, birahinya, wa tas'abu ra'syatuha al jinsiyah, dan juga sulit sulit muncul nafsu dan birahi seksnya itu. Yang bagi lirrajuli, maka seyogyanya lirrajuli, bagi seorang laki-laki, zaujuha, suaminya, an ya'iffaha, juga untuk tetap menolongnya dan menjaga martabatnya. Wa yu'inuha, dan juga menolongnya lil wusuli, agar supaya sampai ila tilkar ra'syati, pada birahi tersebut. Bi anyak surah al-mula'abah, dengan cara misalnya memperlama permainan-permainan. Wa yutilu al-muda'abah, dan juga memperpanjang pembukaan, min ajliha, untuk kepentingan istrinya. Wal aslu, dan dasar dari hal ini, wal aslu, pada dasarnya, anna zauja, bahwa seorang suami itu mutalabun, dituntut bi isbahi hajati zaujatihi, dituntut untuk memenuhi kebutuhan istrinya, al-jinsiyah, yang terkait seks. Kama annaha, sebagaimana seorang istri mutalabatun, juga dituntut bi isbahi hajatihi, untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Wa kullu wahidin, dan setiap masing-masing, minhuma, dari dua pihak, fi hadzal qadri, dalam batasan ini, ala haddin sawa, adalah sama. Batasan untuk memenuhi dan menerima batasannya sama. Wal farqu, tapi perbedaannya, yakunu fi kaifiyatil isba'. Perbedaannya adalah pada cara-cara pemenuhannya itu. Wa amaliyatut talbiyah, dan juga aktivitas-aktivitas memenuhi, mura'atan, dengan cara memperhatikan, lihalati kulli wahidin minhuma, pada kondisi keadaan setiap masing-masing minhuma, dari suami dan istri. Kondisi apa? Al-jasadiyah, yang bersifat tubuh. Jadi juga memperhatikan kondisi tubuh, yang bisa jadi hormonnya berbeda, lalu usianya mungkin berbeda, lalu sakit tidak sakitnya juga berbeda. Itu harus diperhatikan baik-baik. Wan nafsiyati, dan juga psikologi, wasihiyati, dan juga kesehatan. Jadi kondisi-kondisi tentang tubuh, psikis, dan juga kesehatan perlu diperhatikan oleh dua belah pihak ketika menuntut atau melayani. Dzalika li anna aliyata istijabatir rajuli. Dzalika, hal itu, li anna aliyata, karena mekanisme tubuh, istijabatir rajuli, mekanisme tubuh laki-laki memenuhi seks, bisaklin am, secara umum, adalah takhtalifu. Jadi mekanisme tubuhnya itu takhtalifu, berbeda, anha, dari aliyah, indal mar'ati, bagi perempuan. Jadi respon tubuh, istajabatu, respon tubuh terhadap rangsangan seks itu berbeda antara tubuh laki-laki dengan tubuh perempuan.
karena berbeda maka harus diperhatikan baik-baik bagi si suami maupun si istri. Wa khosotan asyab, terutama kalau suami atau istrinya itu masih muda. Bisa dua-duanya muda atau salah satunya masih muda. Yakfihi bagi sebagian pemuda misalnya adalah cukup bagi pemuda nadratu juz'in muayyanin, ketika memandang atau melihat bagian tertentu min badanil mar'ati, dari tubuh perempuan, li'itharati syahwati, untuk membangkitkan nafsu seksualnya, al-jinsiyah yang bersifat seksual. Fayahra'u, lalu kemudian dia mudah secara cepat ilal mumarosati, untuk berhubungan intim, mubasyarati, dan juga melakukan intercourse atau hubungan intim. Bainama al-mar'atu, sementara bagi seorang perempuan, layak fi an-nadharu, tidak cukup melihat laki-laki, tidak cukup melihat tubuh laki-laki, li isarotiha, untuk membangkitkan isarotan kamilah, dengan sempurna, itu tidak cukup untuk membangkitkan nafsunya, untuk kepuasannya, tidak cukup dari melalui penglihatan saja. Lidzalika tata'akhkharu istijabatuha, dan karena itu tata'akhkharu menjadi lama, menjadi terlambat, istijabatuha, respon perempuan, an istijabatir rajuli, lebih lambat daripada responnya laki-laki terhadap persoalan seks itu. Fa'alaihi, dan karena itu bagi seorang suami an yuhsina, agar memperbaiki, agar mencari kebaikan, fahma halati zaujatihi, dalam memperbaiki dalam memahami kondisi-kondisi istrinya. Wa yu'inuha, dan juga menolong istrinya fi syahwatiha, terkait dengan syahwat istrinya. Kama anna 'alaiha, sebagaimana juga sama bagi seorang istri, antuhsina, untuk memperbaiki fahma hajati zaujiha, dalam memahami kebutuhan-kebutuhan suaminya. Wa tu'inuhu, dan juga menolongnya fi syahwatihi, terkait syahwatnya. Jadi intinya adalah prinsip bahwa hubungan intim atau seks itu kebutuhan bersama, ya. Karena kebutuhan bersama, maka tidak ada yang satu lebih berhak dari yang lain. Tetapi prinsip ini juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan. Bisa perbedaan tubuh, perbedaan usia, perbedaan psikis, perbedaan kesehatan yang mungkin berbeda-beda, fluktuatif tergantung kondisi dan keadaan masing-masing. Bisa sama-sama, bisa sama, bisa berbeda tergantung. Nah, kalau lagi berbeda ya harus sama-sama memahami dengan baik. Tuhsinal fahm itu memahami dengan baik. Istri memahami dengan baik kebutuhan suami memahami dengan baik kebutuhan istri. Di samping memahami kebutuhan juga si salah satu yang juga memahami kemampuan dan kondisi pasangannya ketika sedang mengalami apa ketika mau berhubungan intim itu, karena bisa jadi akan terjadi kekurangan-kekurangan atau keterlambatan-keterlambatan, atau mungkin tidak sama-sama tidak sampai kepada puncak yang diinginkan. Ini harus dipahami bersama, karena pada dasarnya prinsip dari hasil pernikahan itu adalah saling memahami, saling memenuhi, dan juga saling menolong satu sama lain. Jadi melayani harus, memahami juga harus. Wala gharwa lihadzal farqi, dan tidak masalah tentang perbedaan ini, madamal aslu al-muttafaq, selama al-asl dasarnya al-muttafaq yang disepakati fima bainahuma, antara dua belah pihak, huwa, yaitu annal mut'ata, bahwa kenikmatan al-jinsi yang bersifat seks adalah hakun, hak mustarakun yang bersama. Wa fi nafsil waqti, dan pada saat yang sama adalah hiya, mut'ah itu wajibun mustarak, kewajiban yang bersama. Jadi
kenikmatan seksual atau aktivitas seksual adalah hak sekaligus kewajiban bersama. Prakteknya dilihat sesuai dengan kondisi, keadaan masing-masing. Tetapi akses untuk memperoleh dan juga kewajiban untuk mewujudkannya adalah sama. Wa yaliya, dan kemudian setelah sepakat bahwa itu merupakan hak dan kewajiban bersama, lalu kemudian adalah al-ittifaq. Setelah sepakat tentang hal itu atau seks itu sebagai kewajiban dan hak bersama, lalu yang penting adalah setelah itu al-ittifaqu al-mushtarak. Lalu perlu kesepakatan berikutnya yang sifat bersama mengenai husnat tafahumi, mengenai cara memahami saling memahami secara baik, wa ta'awuni, dan saling menolong secara baik, fima bainahuma, antara suami istri, inda tatbiqi, ketika dipraktekkan hak dan kewajiban tersebut, wa ala asasil mubadalah, dan juga atas dasar mubadalah. Nah, ini mubadalah sudah disebutkan, bukan tabadul ya. Wadzalika, kesalingan mubadalah itu. Wadzalika li annal amaliyah al-jinsiyah an-najihah wal mus'idah likilat tarafain tahtaju biqadrin akbari ila husni tafahumi wat ta'awun. Wadzalika, dan hal itu, jadi kenapa lalu perlu saling memahami dan saling menolong? Li annal amaliyah al-jinsiyah, karena praktek seksual an-najihah yang berhasil, yang sukses, wal mus'idah, dan juga yang membahagiakan, likilat torofa, ini membahagiakan kepada dua belah pihak, tahtaju, membutuhkan, biqadrin akbari, membutuhkan kadar yang cukup besar, ila husni tafahumi, pada saling memahami. Jadi kalau nggak ada saling memahami ini, kebahagiaannya semu, atau mungkin ya tidak sampai puncak. Wa ta'awuni, dan juga saling menolong, fima bainahuma, antara suami dan istri. Wa kana fi irsyadatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan dalam petunjuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daruratul mula'ab, dan ada dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apa? Daruratul mula'abah, yaitu keniscayaan atau pentingnya keniscayaannya role play, pembukaan, wal muda'abah, dan juga permainan baina zaujadi, antara suami istri, berbicara yang baik misalnya, lalu berpegangan secara baik, dan seterusnya, tidak harus langsung kepada praktek hubungan intim. Lima fi hadhil a'mali, karena ada dalam role play dan permainan-permainan ini, mimba'sil mawaddati, bisa memunculkan kasih sayang, wasururi, dan kebahagiaan atau kesenangan, fima bainahuma, di antara suami dan istri. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sa'alahun Nabi, ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabir yang ditanya, hal tazawwajta ba'da abik, apakah kamu menikah setelah ayahmu? Qala qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala abikran am sayyiban, apakah perawan atau janda? Qala qultu sayyiban, lalu saya jawab janda ya Rasulullah. Ini setelah ayahnya meninggal berarti. Qala ala tazawwajtaha bikran, kamu masih muda, kenapa tidak menikahi yang masih perawan? Tula'ibuka wa tula'ibuha, agar supaya kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Wa tudahikuka wa tudahikuha, dan juga agar supaya kamu bisa saling tertawa satu sama lain. Rawahu Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad meriwayatkan hal ini fi musnadihi, dalam musnadnya.
Wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa lafdhu li Ahmad. Bukhari juga, Muslim juga, tetapi lafaz ini dari Imam Ahmad. Wa fi riwayatil Bukhari ajaba Jabir radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Bukhari, Jabir menjawab, faqultu lahu ya Rasulullah, faqultu maka saya berkata Jabir lahu kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tufiya telah meninggal walidi ayah saya, ustushida atau mati syahid dalam peperangan, waliya akhwatun sighorun, dan saya memiliki adik-adik yang masih kecil semua. Fakarihtu, maka saya tidak ingin an atazawwaja menikahi ilaihinna mithlahunna, saya tidak ingin menikahi orang yang seusia dengan mereka, adik-adikku itu. Fala tu'addibuhunna, maka istriku nanti tidak bisa lagi mendidik mereka. Wala taqumu alaihinna, dan juga tidak bisa bertanggung jawab atas mereka. Fatazawwajtu sayyiban, maka saya menikahi janda, litaquma alaihinna, agar supaya dia bisa bertanggung jawab atas saudari-saudariku yang masih kecil itu. Watu addibahunna, dan juga bisa mendidik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, asabta, Anda benar. Wa wajhul istidlali, dan yang bisa diambil sebagai argumentasi, huwa adalah darutul mula'abati wal mudahakah, yaitu pentingnya saling bermain dan saling tertawa. Baina zaujaini, antara suami dan istri, yang disebutkan oleh Nabi itu tula'ibuka wa tula'ibuha, dan ini juga bersifat mubadalah antara suami dan istri, kedua-duanya saling bermain-main, jadi merasakan dan juga melakukan. Wala takunu hadhihi minal bikri faqat, dan tentu saja mula'abah mudhahaka juga bisa dilakukan tidak hanya oleh yang masih perawan saja. Idtsayyibu, karena yang janda juga, aidon juga, qad ta'ti, bisa mendatangkan bil mula'abati, dalam hal-hal mula'abah, ahsanu minal bikri, bahkan bisa jadi lebih baik dari perawan. Jadi intinya bukan soal perawan janda, intinya adalah tanggung jawab, sekaligus juga bisa melakukan role play, permainan, perkataan-perkataan yang saling membuat satu sama lain tertawa masing-masing, agar supaya lebih bahagia, lebih indah keluarganya, dan relasinya lebih menyenangkan satu sama lain. Jadi biasanya kalau seusia misalnya akan mudah, tetapi kalau beda usia akan sulit. Nah, itu kira-kira, tapi juga banyak orang yang beda usia tapi masih mampu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan tentu saja. Tapi inti dari hadis ini soal pentingnya ada permainan, pentingnya ada relasi yang saling menyenangkan satu sama lain. Itu dulu pengajian kita kali ini, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pengajian online kita membawa sa'adah ini dengan sholawat mubadalah. Semoga dengan sholawat ini kita memperoleh dukungan atau aura atau doa, termasuk anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, agar relasi suami istri yang ada pada diri kita masing-masing, bagi yang sudah menikah, relasinya betul-betul relasi yang saling menguatkan, penuh kasih sayang, dan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak, dan bersama-sama menghindari keburukan. Jadi penting sekali kita untuk mengingat, kadang-kadang pada masa-masa COVID terutama ini kita sering ketemu, susah senyum karena terlalu jenuh itu. Maka perlu baca sholawat ini agar kita ingat lagi bahwa pernikahan kita untuk kebahagiaan, untuk baiti jannati, untuk surga, dan juga untuk sakinah mawaddah warahmah. Dan ini perlu diwujudkan bersama, dipraktekkan bersama, agar betul-betul kehidupan rumah tangga atau pernikahannya adalah surga, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Innan nikaha badi'un ala ridha Minar rajuli wal mar'ah ala sawa Ahdafuhu nailu sakinah lahuma Wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wa fatafahumin wa muawana jalbu masalih li afradi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi fa imsakun bima'rufin fittifaqi Au tasrihun bi ihsanin fi iftiraqi Khudh hadhihi ta'alimul Qur'ani Hidayatun minan nabi lil dhamani Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. Mari kita tutup dan kita akan bertemu lagi pada pengajian di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.